Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas B, mata kuliah Masyarakat Informasi dan Jejaring Global, akan menyajikan mengenai evaluasi dan hasil dari sosial project yang kami lakukan. Berikut ini anggota pelaksana dari sosial project kelompok 9. Yang pertama ada latar belakang dimulai dari isu lingkungan yang menjadi permasalahan serius karena dapat mengancam kehidupan manusia di seluruh penjuru dunia. Isu lingkungan tersebut melibatkan peran aktor pemerintah serta non-pemerintah yang diperlukan untuk menghentikan atau mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan manusia. Ternyata semua dampak mengenai isu lingkungan tersebut terpusat pada satu arah, yaitu krisis iklim. Krisis iklim yang menjadi pusat permasalahan isu lingkungan kini menjadi fokus penanggulangan pada tingkat global. Hal itu dibuktikan dengan dibentuknya Perjanjian Paris atau Paris Agreement sebagai wujud partisipasi politik di tingkat global dalam menanggulangi permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan krisis iklim tersebut. Melalui perkembangan serta kemajuan teknologi, langkah untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat luas dapat dijangkau dengan mudah. Hal itu menumbuhkan inisiatif bagi kami untuk menyebarkan informasi lewat penggunaan media sosial, salah satunya Instagram, yang paling digemari masyarakat, terutama digemari kalangan pemuda. Kampanye mengenai isu lingkungan terkait krisis iklim tersebut serta penanggulangannya dilaksanakan agar upaya dalam menciptakan sikap peduli lingkungan dan mengulur dampak dari krisis iklim bisa tersampaikan. Tujuan dari Social Project dari kelompok 9 adalah memberikan perspektif kepada masyarakat dalam melaksanakan langkah kecil ketika menanggulangi krisis iklim. Yang kedua, memberikan edukasi mengenai urgensi penanggulangan krisis iklim di dunia. Yang ketiga, mengimbau audiens dalam media sosial Instagram untuk memahami apa itu krisis iklim dan mengimplementasikan langkah-langkah kecil tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, menciptakan pola hidup yang ramah terhadap lingkungan. Kemudian manfaatnya, yang pertama dapat mewujudkan kegiatan social project atau social project yang berguna bagi masyarakat yang membahas mengenai krisis iklim atau isu lingkungan. Yang kedua, menyampaikan informasi atau urgensi terkait penanggulangan krisis iklim agar dapat tersebar luas menjangkau masyarakat di ruang virtual. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat mengenai apa itu krisis iklim yang dapat berdampak terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu ada target audiens, di mana melalui media sosial Instagram kami kemudian menargetkan kepada seluruh pengguna media sosial khususnya Instagram, baik untuk masyarakat awam, pelajar maupun pekerja untuk dapat menangkap materi-materi yang telah kami sampaikan. Sesuai dengan tujuan dan manfaat yang kami harapkan dalam sosial project ini, kami mendapatkan hasil berupa yaitu yang pertama komentar baik pertanyaan maupun pernyataan dari audiens. Yang kedua yaitu direct message atau pesan secara langsung melalui Instagram yang berasal dari audiens. Yang ketiga yaitu tanggapan serta jawaban kuis serta games melalui fitur IG Stories. Sebelum memulai social project, kami melakukan intro atau pembukaan yang berisi konten dalam akun sosial media yang dikhususkan untuk melaksanakan kampanye mengenai krisis iklim. Topik pertama membahas mengenai beberapa contoh nyata dari krisis iklim di dunia yang telah terjadi. Tentu saja informasi dari beberapa contoh yang telah disebutkan tadi sedikit banyak dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru yang dibuktikan dengan kami mendapatkan feedback dari salah satu audiens berupa komentar yang mengatakan bahwa sangat disayangkan jika hal tersebut terus-menerus terjadi. Kemudian untuk topik yang pertama, ini kami membuat sebuah video reels yang di dalam video reels tersebut dibagikan sebagai salah satu konten kampanye sosial media Instagram yang di dalamnya itu terdapat penjelasan mengenai krisis iklim, lalu contoh peristiwa sebagai wujud dampak dari krisis iklim dan langkah-langkah yang dapat dilakukan atau langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan menghentikan dampak dari krisis iklim tersebut. Dan kurang lebih di video list tersebut terdapat dua respon atau dua feedback dari audiens. Yang pertama itu mengatakan bahwa beliau setuju kalau keadaan iklim atau krisis iklim sekarang itu sudah semakin parah dan kita tidak boleh mengabaikan krisis iklim begitu saja. Kemudian
ada juga yang mendapatkan informasi baru terkait parahnya kondisi iklim saat ini. Dalam topik kedua, kami membahas mengenai kenaikan suhu bumi di atas rata-rata hingga turunnya para ilmuwan untuk berdemonstrasi di jalan. Pada awalnya, kami membuka sesi Q&A atau tanya jawab melalui fitur Instagram Stories. Kemudian, terdapat beberapa audiens yang mengirim direct message mengenai pengalaman mereka dalam merasakan efek dari kenaikan suhu dan krisis iklim. Kami menanggapi pernyataan tersebut melalui postingan terkait informasi kenaikan suhu bumi dan aksi demonstrasi para ilmuwan sebagai bentuk keresahan terhadap krisis iklim. Melalui DM dari audiens, kami menyadari bahwa sudah banyak masyarakat yang mengetahui fenomena lingkungan seperti kenaikan suhu merupakan salah satu efek dari krisis iklim, sehingga kami terdorong untuk memberikan informasi lebih lanjut untuk membantu masyarakat agar lebih paham dan tergerak untuk bersama-sama menanggulangi krisis iklim dengan postingan ini. Topik ketiga, kami membahas mengenai peristiwa mencairnya salju di Papua dan beban yang harus dirasakan oleh anak-anak akibat krisis iklim. Di topik ketiga ini, kami membahas mengenai salah satu contoh dan dampak yang terjadi akibat krisis iklim. Mencairnya salju di Puncak Jayawijaya menjadi salah satu contoh nyata bahwa kenaikan suhu mengancam keseimbangan dan kestabilan lingkungan serta manusia. Postingan ini tentu diharapkan bahwa masyarakat dapat mengetahui sehingga memunculkan keinginan serta usahanya untuk turut berpartisipasi dalam pengendalian kenaikan suhu di bumi. Kemudian, dalam postingan selanjutnya terdapat informasi mengenai beban yang harus ditanggung anak-anak akibat krisis iklim. Krisis iklim memunculkan berbagai macam permasalahan lingkungan hingga penyakit. Hal ini tentu mengganggu proses tumbuh dan kembang anak-anak secara optimal. Melalui postingan ini, kami mendapatkan feedback berupa komentar dari salah satu audiens yang mulai menyadari bahwa efek atau dampak yang ditimbulkan dari krisis iklim ini juga mengganggu keseimbangan dari proses tumbuh kembang anak. Masuk ke bagian highlight IG Story. Selain kita mengunggah konten baik foto maupun video, kita juga mengunggah story untuk berinteraksi dengan audiens. Story ini mengandung Q&A dan digunakan sebagai media untuk mendapatkan feedback. Dan dapat dilihat bahwasanya banyak yang memberikan respon baik dari membalas lewat kolom di IG Story dan balasan pribadi yaitu DM. Kami memberikan polling untuk mengukur seberapa peduli audiens terhadap climate change beserta awareness dalam mengurangi resikonya dan ditanggapi oleh semua audiens bahwasannya kita semua perlu dalam memberikan atensi terhadap climate change atau perubahan iklim. Selain Q&A, kita juga memberikan game berbentuk quiz dan polling story. Hal ini menarik beragam respon dan tanggapan dari netizen. Mencapai 20 responden telah berpartisipasi dalam memberikan tanggapan di story yang telah diunggah. Jika diakumulasikan, responden aktif dalam mengikuti dan mengisi dengan respon maupun tanggapan mereka di IG Story. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki empati dalam melakukan tindakan mengurangi resiko terjadinya climate change. Selanjutnya yaitu outro dari social project yang kami dapatkan. Menurut laporan yang didapatkan dari hasil insight Instagram, yaitu social project yang telah kami lakukan menjangkau 34 followers dan 215 dengan total postingan 27 postingan. Kemudian postingan kami juga mendapatkan insight overview dengan sampai dengan 249, di mana angka ini cukup tinggi untuk interaksi awal dari akun yang baru kami buat. Selain itu, setelah masa campaign ini usai pun, laman Instagram Page of Climate masih mendapatkan perhatian dari audiens seperti yang terlihat pada laporan insight yang tercatat di Instagram, di mana engagement rate yang dihasilkan dalam pengaksesan konten masih meningkat sampai dengan 19 Juni tahun 2022. Kemudian untuk evaluasi, dalam pengerjaan social project ini, kami merasa telah mencapai tujuan kami, yakni memberikan perspektif, edukasi, serta himbauan kepada masyarakat mengenai krisis iklim yang terjadi saat ini. Namun, dengan waktu yang sangat singkat ini, kami merasa masih banyak informasi penting dan edukatif yang masih perlu disampaikan kepada masyarakat. Meskipun begitu, untuk kedepannya, kami berharap social project ini dapat menjadi pengalaman dan langkah awal untuk kami dapat memulai dan mengikuti social project lain di kedepannya. Setelah menjelaskan berbagai hal terkait krisis iklim, dapat ditarik kesimpulan bahwa jika permasalahan krisis iklim ini tidak segera dilakukan penanganan,
maka kondisi bumi akan kian memburuk setiap waktu, bahkan setiap detik. Oleh karena itu, pemerintah serta masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dan berkontribusi aktif untuk menjaga agar krisis iklim yang terjadi tidak semakin parah. Berikut merupakan kode barcode Instagram kelompok kami, yaitu Peace of Climate. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.